Halo semuanya, kenalin nama gua Adi Kesuma dan pada video kali ini gua mau membahas sesuatu yang pasti pernah kalian alami, tapi sampai sekarang masih jadi misteri bagi banyak orang. Deja vu, itu momen dimana kita tiba-tiba merasa udah pernah ngalamin suatu kejadian sebelumnya, padahal jelas-jelas baru pertama kali ngalamin. Rasanya kayak memori lama yang tiba-tiba muncul lagi di kepala, tapi kita nggak bisa bener-bener ingat kapan dan di mana pernah ngalamin hal yang sama. Kadang bikin penasaran, kadang bikin merinding. Bahkan ada yang percaya kalau deja vu itu ada hubungannya sama kehidupan masa lalu atau pertanda dari alam semesta. Tapi kalau kita lihat dari sisi sains, deja vu sebenarnya punya penjelasan ilmiahnya sendiri, baik dari segi psikologi maupun neurologi. Dan kalau kita gali lebih dalam, ternyata fenomena ini bisa ngasih kita gambaran tentang betapa rumit dan misteriusnya otak manusia. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di dalam otak kita saat kita mengalami deja vu? Apa yang menyebabkan perasaan aneh ini muncul? Dan kenapa beberapa orang mengalami deja vu lebih sering daripada yang lain? Deja vu sendiri berasal dari bahasa Perancis yang artinya sudah melihat, dan ini bukan fenomena langka. Menurut penelitian, sekitar 60 hingga 70% orang pernah ngalamin deja vu setidaknya sekali dalam hidup mereka. Biasanya terjadi secara tiba-tiba, berlangsung cuma beberapa detik, terus hilang begitu saja. Yang bikin aneh, kita bisa ingat sensasi deja vu-nya, tapi nggak bisa ingat kapan dan di mana kita merasa pernah ngalamin hal yang sama. Dan itu yang bikin banyak orang jadi penasaran. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam otak kita waktu mengalami deja vu? Salah satu teori yang paling banyak diterima dalam dunia sains adalah bahwa deja vu terjadi karena ada kesalahan kecil dalam cara otak kita memproses informasi. Biasanya, ketika kita mengalami sesuatu, otak akan memproses informasi itu secara bertahap. Pertama-tama disimpan dalam memori jangka pendek, lalu diproses lebih lanjut sebelum akhirnya masuk ke memori jangka panjang. Nah, dalam kasus deja vu, informasi yang baru kita terima ini seolah-olah langsung loncat ke bagian otak yang menyimpan memori jangka panjang. Jadi, bukannya merasa ini adalah sesuatu yang baru, otak malah menganggap ini sebagai sesuatu yang pernah kita alami sebelumnya. Makanya, kita ngerasa kayak pernah ada di situasi yang sama, padahal kenyataannya enggak. Teori lain yang cukup menarik menyebut bahwa deja vu bisa terjadi karena adanya delay kecil dalam cara otak kita memproses informasi. Jadi, bayangin gini. Otak kita itu kayak komputer dengan dua sistem pemrosesan informasi yang bekerja secara paralel. Biasanya, sistem ini bekerja dengan sinkron, tapi kadang bisa terjadi sedikit keterlambatan dalam satu bagian otak dibanding bagian lainnya. Akibatnya, informasi yang masuk ke otak diproses dua kali dengan selisih waktu yang sangat kecil, mungkin hanya sepersekian detik. Dan waktu informasi ini diproses ulang, otak kita malah menganggapnya sebagai memori lama, bukan pengalaman baru. Itu sebabnya kita bisa merasa seperti sudah pernah mengalami kejadian yang sama sebelumnya, padahal itu cuma ilusi yang dibuat oleh otak kita sendiri. Yang lebih menarik lagi, ada teori yang mengaitkan deja vu sama mimpi. Kalian pernah nggak sih ngalamin deja vu terus tiba-tiba kepikiran, kayaknya dulu pernah mimpiin ini deh. Nah, ada dugaan bahwa deja vu bisa terjadi ketika suatu kejadian mirip sama sesuatu yang pernah kita lihat dalam mimpi, tapi kita udah lupa sama mimpi itu. Jadi waktu ngalamin hal yang serupa di dunia nyata, otak kita menghubungkan titik-titik samar dari memori mimpi itu. Dan akhirnya kita merasa kayak udah pernah ngalamin kejadian yang sama sebelumnya. Beberapa ilmuwan percaya bahwa deja vu bisa terjadi karena adanya pola tertentu dalam lingkungan sekitar yang mirip dengan sesuatu yang pernah kita lihat sebelumnya, meskipun kita nggak sadar. Misalnya, kalian masuk ke sebuah ruangan baru, tapi ternyata tata letaknya mirip banget sama kamar lama kalian waktu kecil. Otak kita menangkap kesamaan itu, tapi karena nggak bisa langsung mengidentifikasinya, kita justru mengalami sensasi deja vu. Deja vu juga lebih sering terjadi pas kita lagi capek atau kurang tidur. Ini karena otak yang lelah lebih rentan ngalamin glitch dalam pemrosesan informasi. Makanya, momen-momen deja vu sering muncul pas kita lagi dalam perjalanan jauh, setelah begadang, atau pas otak kita lagi sibuk mikirin banyak hal. Kelelahan otak ini bikin sistem kerja memori kita sedikit kacau, dan itulah yang bisa memicu sensasi deja vu. Selain faktor kelelahan, ada juga teori yang mengaitkan deja vu sama kecerdasan atau tingkat kepekaan seseorang terhadap lingkungan sekitar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering mengalami deja vu cenderung lebih peka terhadap detail kecil di sekeliling mereka. Misalnya, tanpa sadar mereka memperhatikan pola, warna, atau bentuk yang familiar. Terus otak langsung mengasosiasikannya dengan memori lama yang samar. Hasilnya muncul perasaan seolah-olah kita udah pernah ngalamin hal yang sama sebelumnya. Yang menarik, meskipun deja vu terasa aneh dan misterius, sejauh ini nggak ada bukti bahwa ini adalah sesuatu yang berbahaya.
Tapi dalam kasus yang sangat jarang, deja vu yang terlalu sering bisa jadi tanda adanya gangguan neurologis seperti epilepsi lobus temporal. Orang dengan kondisi ini bisa mengalami deja vu yang berulang-ulang dalam waktu singkat, bahkan tanpa pemicu yang jelas. Buat kebanyakan orang, deja vu adalah fenomena yang normal dan bisa dialami siapa saja, kapan saja, tanpa perlu dikhawatirkan. Beberapa studi bahkan mencoba menghubungkan deja vu dengan dunia paralel atau realitas alternatif. Ada teori yang mengatakan bahwa mungkin deja vu terjadi karena kita secara nggak sadar menangkap fragmen dari kehidupan kita di dunia lain. Ini memang terdengar seperti teori fiksi ilmiah, tapi cukup menarik untuk dipikirkan. Pada akhirnya, deja vu adalah contoh menarik dari bagaimana otak kita bekerja. Ini nunjukin bahwa memori dan persepsi itu bukan sesuatu yang sederhana. Otak kita bisa aja membuat kita merasa pernah mengalami sesuatu yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Tapi justru disitulah letak keajaibannya. Deja vu mengingatkan kita bahwa masih banyak hal tentang pikiran dan kesadaran manusia yang belum sepenuhnya kita pahami. Nah, gimana menurut kalian? Kalian sering ngalamin deja vu nggak? Atau pernah ngalamin momen deja vu yang bener-bener bikin merinding? Coba cerita di kolom komentar. Gue penasaran banget buat baca pengalaman kalian. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya, dan share ke teman-teman kalian yang suka bahas hal-hal unik kayak gini. Gua Derek Kesuma dan sampai jumpa di video berikutnya.